Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema mengubah insecure menjadi bersyukur. Setiap manusia tentunya diciptakan oleh Allah dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, ada beberapa orang di sekitar kita yang tidak dapat menerima kekurangan yang dimilikinya. Bahkan, kita sendiri pun sulit untuk menerima kekurangan kita. Karena merasa dirinya berbeda dengan orang lain, kemudian muncullah rasa tidak percaya diri dan tumbuh menjadi rasa insecure. Insecurity sendiri adalah istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan perasaan tidak aman dalam diri seseorang karena ketidaknyamanan dan malu atas kekurangan dan ketidakmampuannya. Orang yang merasa insecure dengan dirinya sendiri, ia akan melihat dirinya dan sekitarnya itu berbeda. Ia akan mulai membanding-bandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Dari situ muncullah rasa tidak bersyukur atas nikmat yang Allah beri. Memang pada dasarnya di dunia ini tidak ada yang sempurna. Dan menjadi tidak sempurna bukanlah aib. Kita tidak perlu merasa malu. Yang harus kita lakukan hanyalah bersyukur atas apa yang Allah beri. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah mensyukuri atas apa yang kita miliki. Maupun itu kelebihan atau kekurangan, kita tidak perlu cemas, tidak perlu takut, tidak perlu berkecil hati atas kekurangan kita. Jadikanlah kekurangan kita menjadi kelebihan kita, dan yakinilah bahwa segala sesuatu yang Allah beri itulah yang terbaik. Saya sekarang akan memaparkan 5 langkah mengubah insecure menjadi bersyukur. Yang pertama, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap manusia memiliki keunggulannya masing-masing. Misalnya, teman kamu pintar matematika, tapi ternyata dia tidak pintar olahraga. Dan kamu yang cita-citanya menjadi atlet, kamu pintar olahraga, tapi tidak pintar matematika. Itu tidak apa-apa, kamu tetap hebat. Semua anak akan hebat di jalannya masing-masing. Yang kedua, belajar membuka diri dengan dunia luar. Maksudnya adalah belajarlah bergaul dengan orang-orang yang positif. Karena nantinya kamu akan terbawa dengan positif. Ketahui dirimu, bukan hanya kekuranganmu, tapi kelebihanmu. Setiap orang pasti memiliki kelebihan di antara kekurangannya. Entah hobi atau apapun yang membanggakan darimu, tunjukkanlah pada dunia bahwa kamu itu hebat dan berbakat. Yang keempat, kurangi bersosial media. Ternyata meskipun sosial media itu bermanfaat, ada loh dampak negatifnya. Karena sosial media, kita bisa melihat kehidupan orang lain. Wah, orang lain kok lebih sempurna ya daripada kita. Nah, itulah pemicu rasa insecure. Kalau kita belum bisa memfilter hal-hal seperti itu, berarti sebenarnya kita belum bijak menggunakan sosial media. Karena mumpung ini lagi puasa, gimana kalau sosial medianya dikurangin dulu? Lebih baik perbanyak baca Al-Quran, atau baca buku, atau membantu ibu di rumah. Kurangilah sosial medianya, lakukanlah hal-hal yang lebih bermanfaat. Dan yang kelima, yang terakhir, adalah syukuri apapun yang kamu miliki. Ada ayat Al-Quran yaitu la in syakartum
la azidanakum wala in kafartum illa azabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka akan aku tambah. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku amatlah sangat pedih. Berarti bahaya sekali ya kalau kita tidak bersyukur. Kita tidak mau kan menjadi orang yang kufur nikmat. Nikmat atau rezeki itu tidak melulu soal harta, tetapi kesehatan juga. Allah memberikan kesehatan yang jika dibayar amatlah mahal. Bayangkan jika kita sakit masuk rumah sakit, kita harus membayar biaya rumah sakit itu yang amat mahal. Padahal sehari-hari, kemarin-kemarin kita sehat-sehat aja tapi kita lupa untuk bersyukur. Terus Allah memberikan kita umur yang panjang, yang kalau dibeli dengan harta pun tak sanggup membayarnya. Ya, namun demikianlah diri ini hanya menganggap harta sebagai nikmat. Harta saja yang sebagai rezeki. Padahal kesehatan, umur panjang, iman Islam, semua itu adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Semoga kita tidak termasuk orang yang kufur nikmat. Semoga kita pandai untuk bersyukur. Kita tidak lagi insecure, kita tidak lagi mengeluh. Kita selalu bersyukur dengan apapun yang kita miliki.